hukum. Untuk sosiologi hukum sendiri yaitu memiliki 10 materi. Yang pertama, antropologi dan sosiologi. Antropologi sendiri mempelajari tentang asal-usul manusia. Yang kedua, sosiologi mempelajari tentang perilaku manusia. Untuk antropologi sendiri memiliki metode yaitu histolik, mikro, semiotik, komparatif, dan behavioristik. Materi yang kedua yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum sendiri memiliki pengertian yaitu suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penetapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Untuk tujuannya yaitu memberi penjelasan tentang praktik-praktik hukum. Untuk materi yang ketiga, sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan itu awal berkembang di Indonesia pada tahun 1882. Dan secara faktornya sendiri itu karena kurangnya perhatian sosiologi terhadap hukum. Yang kedua, pengaruh pemikiran Eropa dan Amerika. Materi yang keempat tentang pendekatan dan aliran hukum sosiologi. Untuk pendekatan hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu nilai dan institusi. Sedangkan aliran juga terbagi menjadi dua secara mazhab dan aliran. Untuk secara mazhab juga terbagi menjadi dua yaitu formalitas dan sejarah kebudayaan. Sejarah dan kebudayaan sendiri itu dipengaruhi oleh rasionalisme, semangat revolusi Perancis, dan adanya larangan penafsiran oleh hukum. Sedangkan aliran sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, utilitarianisme, realisme hukum, dan sosiologi jurisprudens. Materi kelima yaitu paradigma. Paradigma sendiri yaitu pengertiannya apa yang dimiliki bersama anggota-anggota masyarakat lain. Sedangkan pokok pikiran dari paradigma itu sendiri yaitu berasal dari Aristotelian dan Galilean. Sejarah dari paradigma ini sejak adanya manusia, namun secara sistematis itu baru dimulai sejak abad ke-17. Materi yang keenam tentang teori. Teori terbagi menjadi tiga. Yang pertama, interaksi simbolik, fungsional konflik, dan pertularan sosial. Materi ketujuh, solidaritas sosial. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum merupakan refleksi struktur, hukum sebagai dependent variable, dan hukum harus dilihat dari perspektif solidaritas solidaritas di masyarakat. Materi yang ke-8 yaitu hukum dan perubahan. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan dari konsep perubahan sosial. Yang kedua, realitas perubahan sosial di Indonesia, yaitu akibat dari gejala fundamental sosial. Yang ketiga, hukum dan perannya dan perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Untuk materi ke-9 yaitu hukum dan pembangunan. Dari segi pengertiannya sendiri yaitu proses perubahan keadaan menuju pada kondisi yang lebih baik. Dan realitas pembangunan itu sendiri. Untuk yang materi terakhir tentang perubahan dan penelitian ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Yang kedua, pendekatan dan penelitian. Untuk pendekatan dalam penelitian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengkaji asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum. Dan yang ketiga, penelitian hukum secara empiris. Dan materi terakhir tentang analisis data penelitian hukum. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.